Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunillah mu'allif hadzal kitab At-Tibyan fi Hamalatul Quran fi Adab Hamalatul Quran Abi Zakaria Yahya ibn Ashraf Syarifuddin An-Nawawi Asy-Syafi'i Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu muji sapa ingsun hu ing Allah ala zalika ing ngatasi mengkono-mengkono ma dzukira minal ladzi hadana ila akhirih wa ghairihi lan sa'liyane zalika min ni'amihi saking pira-pira nikmate Allah allati kang latuhso kang ora bisa den itung khususon kelawan tertentu opo ni'am nggak opo allati ala ni'matil iman ing atase nikmat iman wa as'alu lan nyuwun sapa ingsun hu ing Allah al minnata ing anugrah alayya ing atase ingsun wa ala sairil ahbab lan ing atase sekirine kekasih ingsun wasairil muslimin lan ing atase wasairil muslimin lan sekirine pira-pira wong muslim birridwani kelawan oleh ridhone Allah wa syadu lan naksene sapa ingsun an ing setungune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah iku maujud illallah angin Gusti Allah wahdahu hale ijene Allah la syarika ora ana kang nyekutoni iku maujud lahu maring Allah syahadatan maring kesaksen muhsolatan kang ngasilake lil ghufrani maring pengapura mungkiratan kang nyelametake sahibaha ing wong kang duweni syahadat minan nirani saking neraka musilatan kang nekaake lahu maring sahib ila sukna maring manggon ing ila suknal jannani maring manggon ing pira-pira swarga. Melanjutkan yang kemarin Ahmadu Kiai Musonef atau pengarang kitab ini selanjutnya melanjutkan yaitu Ahmaduhu Kiai Musonef atau Imam Nawawi memuji kepada Allah. Ahmaduhu aku memuji kepada Allah ala dzalika atas apa yang telah disebut kemarin seperti telah memberikan petunjuk kepada kita semua dan juga nikmat-nikmat yang lain min nikmatin allati la tuhsa seperti nikmat-nikmat yang tidak bisa dihitung, tidak bisa dinominalkan, nikmat-nikmat yang tanpa hitungan khususon lebih-lebih ala nikmatil imani bersyukur atau memuji kepada Allah atas nikmat iman. Nah, nikmat yang paling utama adalah nikmat iman. Wa as'aluhu dan aku memohon al-minnata, aku memohon anugerah alayya untuk saya wa ala sairil ahbabi dan bagi kekasih-kekasihku wa sairil muslimin dan untuk orang-orang muslim birridwani
dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib disembah illallah, kecuali Allah, wahdahu, yang maha esa, yang maha tunggal, la syarika lahu, yang tidak ada yang bersekutu, tidak ada yang bersekutu, tidak ada yang menyamai Allah, baik dari zatnya, baik dari sifatnya dan asma'nya. Tidak ada yang menyamai Allah, asma, sifat, zat, dan kerajaannya. Syahadatan, dengan kesaksian, muhsolatan, yang menghasilkan lil ghufrani, menghasilkan ampunan. Jadi apabila kita bersyahadat, syahadat tauhid itu syahadat itu adalah persaksian yang menjadikan atau yang muhsolatan lil ghufran, persaksian yang menjadikan orang tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sesuai dengan hadisnya kanjeng Nabi, miftahul jannah la ilaha illallah, pintu surga itu la ilaha illallah. Artinya apabila kita bersaksi kepada Allah, apabila kita mungkin sebelumnya mohon maaf, mungkin ada yang katakanlah belum beriman kepada Allah, apabila detik itu mengucapkan syahadat, maka dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengqidatan, dan juga menyelamatkan sahibiha, dan menyelamatkan bagi orang yang mengucap bersyahadat, min nironi, dari menyelamatkan dari dari api neraka. Jadi kalau kita bersyahadat itu selain mendapatkan ampunan, juga orang yang bersyahadat itu diselamatkan dari api neraka. Musilatan, dan musilatan lahu, dan mendekatkan bagi orang yang bersyahadat ila sunnal jannani, ila sunnal jinani, kepada surga. Jadi mendekatkan surga, diselamatkan dari neraka, dan didekatkan dengan surga atau tempat yang mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syahadat tauhid. Jadi apabila kita sering bersyahadat, yang pertama, syahadat itu bagi orang yang mau bersyahadat diampuni dosanya, dimaafkan kesalahan-kesalahannya. Yang kedua, diselamatkan dari api neraka. Yang ketiga, didekatkan dengan surga. Wa asyhadu lan naksini sapa ingsun anna Muhammadan, ing sak temene Kanjeng Nabi Muhammad iku abduhu, kawulane Allah, wa rasuluhu, lan utusane Allah, adda'i, kang ngajak ilal imani, maring iman. Sallallahu muga-muga paring keselamatan sapa Allah, Gusti Allah, alaihi ing atase Kanjeng Nabi, wasallama, lan muga paring keselamatan, wa ala alihi, lan ing atase Kanjeng Nabi, wa sahbihi, lan sahabate Kanjeng Nabi, wa syarafa, lan muga-muga mulyaake sapa Allah, wa karama, tegese mulyaake sapa Allah, wa azama, lan ngagungake sapa Allah, ma ing dalem maklawan barang ta'aqoba kang konta ganti apa al jadidani, barang kang anyar teko loro. Dan wa asyhadu anna Muhammadan, dan juga aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu, hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusan
Allah, ad-da'i yang mengajak ilal iman kepada keimanan. Jadi Nabi Muhammad itu hambanya Allah, utusan Allah yang mengajak kepada keimanan. Sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memberikan keselamatan, menambah rahmat ta'lim kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah menambah keselamatan kepada kanjeng Nabi Muhammad, menambah salam kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan kepada keluarganya dan kanjeng Nabi, wa sahbihi, dan sahabatnya kanjeng Nabi, wa syarafa, dan semoga Allah memuliakan, wa karama, maksudnya memuliakan, wa azama, dan mengagungkan, wa azama, dan Allah mengagungkan Nabi ta'aqoba jadidani. Semoga Allah memuliakan, mengagungkan, walaupun bergonta-gantinya zaman yang baru, berubahnya zaman yang baru, berubahnya waktu. Semoga Allah tetap memuliakan dan mengagungkan kanjeng Nabi Muhammad, para keluarganya, para sahabatnya. Amin Allahumma amin. Amma ba'du, anapun ing dalam sa'wise maca bismillah alhamdulillah ila akhirih, fa innallaha mangsa temene Allah subhanahu kelawan maha luhur, subhanahu kelawan maha luhur Allah, wa ta'ala lan subhana kelawan maha sucine Allah, wa ta'ala lan maha luhur Allah, iku manna paring anugerah sapa Allah ala halil ummati ing atase ikilah umat, zadaha muga nambahi ing hadhil ummat sapa Allah Gusti Allah taala haleluhur sapa Allah apane syarafan ing mulyane, bidini kelawan agama alladzi kang irtadha kang ridho sapa Allahu ing alladzi dinul islami, rupane dinul islami agama Islam, wa bi irsalihi lan oleh ngutus sapa Allah ilaiha maring hadhil ummah Muhammadan ing kanjeng Nabi Muhammad akhirul anami ing dadi luwih bagus-baguse makhluk, alaihi iku ing atase kanjeng Nabi minhu saking anam afdhalus sholawati utawi utamane pira-pira sholawat rahmat ta'lim wal barakati lan pira-pira barokah, wassalam lan pira-pira keselamatan, wa akrama lan mulyaake sapa Allah hu ing hadhil ummah bi kitabihi kelawan kitabe Allah, afdalu kang dadi luwih utamane afdalul kalami kang dadi luwih utamane dawuh, wa jama'alan ngumpulake fihi ing dalem, wa jama'alan ngumpulake sapa Allah fihi ing dalem kutub subhanahu fihi ing dalam kitab subhanahu kelawan moho sucine Allah, wa ta'ala lan moho luhur Allah, jami ama ing sakabehane barang yuhtaju kang den butuhi apa ilaihim min akhbaril awalina, saking nyatane saking pira-pira ceritane pira-pira wong kang awal-awal kabeh, wal akhirina lan pira-pira kang akhir kabeh, wal mawaidhi lan pira-pira pitutur, wal amsal lan pira-pira contoh, wal adab lan pira-pira tata krama, waduru bilan pira-pira warna waduru bil ahkam lan pira-pira warnane pira-pira hukum, wal hajjah lan pira-pira hujjah utawa dalil, al qati'ati kang mesti, al zahirati kang pratela, fid dalalati
ing dalem oleh nuduhake ala wahdaniyatihi ing atase sifat bangsa tunggale bangsa tunggal utawa esane Allah wa ghairi dzalika lan liyane mengkono-mengkono akhbaril awalin mimma saking barang jaat kang teko bihi kelawan man sapa rasuluhu pira-pira utusane Allah sholawatu muga-muga paring tambahi rahmat ta'zim sapa Allah Gusti Allah wassalamu lan paring keselamatan sapa Allah alaihim ing atase rasul ad-damighati kang ngalahake li ahlil al-hadi maring ahli melempeng abdolali piro-piro kang kesasar at-togomi piro-piro kang kumprung waddo'a falan waddo'a falan nikelake sapa Allah al ajra ing ganjaran fi tilawatihi ing dalem maca Al-Qur'an. Amma ba'du itu artinya adapun setelah membaca bismillah, alhamdulillah dan seterusnya tadi. Jadi amma ba'du itu sebenarnya artinya itu anapun sakwise maca. Adapun setelah membaca bismillah, adapun setelah membaca alhamdulillah, adapun setelah membaca sholawat, adapun setelah membaca syahadat dan lain sebagainya. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mana memberikan anugerah ala hadhil ummati atas umat ini. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada umat ini zadahallahu ta'ala syarafan dan semoga Allah menambah kemuliaan kepada umat ini bidini dengan agama alladzi irtadahu yang semoga Allah meridhoi agama ini yaitu agama Islam dinul Islami wa bi irsalihi dan Allah mengutus kepada umat ini Muhammadan Nabi Muhammad akhirul anami yang menjadi manusia yang paling bagus atau makhluk yang paling bagus. Jadi Nabi Muhammad itu adalah makhluk yang paling bagus. Nomor satu, Nabi Muhammad itu makhluk yang paling bagus. Jadi kalau kalau di kitab Taqa'iqul Akhbar, Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling banyak mendapatkan nur Muhammad, tingkat tingkat ketampanannya saja ini. Kalau dari tingkat ketampanannya ini Nabi Muhammad itu di atasnya Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf kan diceritakan di dalam Al-Quran sampai rakyatnya Siti Zulaikha memotong tangannya karena saking tampannya. Nabi Muhammad itu kalau Nabi Yusuf mendapatkan 25% dari ketampanan seluruh makhluk, kalau Nabi Muhammad 50%. Nah sisanya itu dibagi-bagi seluruh makhluk. Nah, Nabi Muhammad itu tidak menonjolkan ketampanannya karena Nabi Muhammad itu menonjolkan akhlaknya. Di 50% itu yang tampak itu adalah selain beliau kanjeng Nabi itu gagah, ganteng, tampan, Nabi juga dia adalah orang yang beradab, orang yang berwibawa. Ditutup dengan itu menjadi beliau itu adalah makhluk yang paling mulia, paling utama, paling bagus.
Nah, kita ini ya kadang-kadang kita melihat yang ganteng, yang cantik itu yang tidak nyampe persenannya Nabi Muhammad itu juga udah Masya Allah. Apalagi kita melihat Kanjeng Nabi Muhammad SAW lebih luar biasa sekali. Alaihi minhu afdhalus sholati wal barakati wassalam. Alaihi, kepadanya, afdhalus sholawati, lebih utamanya sholawat, lebih utamanya rahmat ta'zim, wal barakati, dan barokah, wassalami, dan keselamatan. Wa akramuha, dan semoga Allah memuliakan umat ini, dan wa akramuha, dan Allah memuliakan umat ini bi kitabihi, dengan kitabnya, yang menjadi afdhalul kalam, yang menjadi kalam yang paling utama, dawuh yang paling utama. Jadi dibanding kitab-kitab yang lain, dibanding dawuh-dawuh yang lain, dibanding naskah-naskah yang lain ataupun apapun, dibanding maksudnya secara ini kitab-kitab yang lain, kitab Al-Quran ini adalah kitab yang paling utama. Karena wa jama'a fihi subhanahu wa ta'ala jami'a ma yuhtaju ilaihi. Karena Allah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan semua, mengumpulkan di dalam kitab ini yuhtaju ilaihi min akhbaril awwalin, mengumpulkan di dalam Al-Quran, di dalam kitab ini segala sesuatu yang dibutuhkan, segala sesuatu yang dibutuhkan manusia itu sudah lengkap, sudah sempurna di dalam kitab ini. Apa saja? Yaitu minal akhbaril awalin, dari cerita-cerita orang terdahulu, cerita-cerita terdahulu seperti ceritanya para nabi, ceritanya proses terjadinya alam semesta, proses manusia seperti apa, proses penciptaan manusia seperti apa, proses dan segala sesuatu yang cerita-cerita terdahulu, wal akhirina, dan cerita-cerita yang akan datang, cerita-cerita yang akan datang seperti hari kiamat, seperti surga, seperti neraka, seperti apa nanti kondisi surga, seperti apa nanti akhir zaman, dan lain sebagainya. Itu sudah ada di dalam Al-Quran, tinggal kita ayo bareng-bareng mempelajarinya. Wal mawa'idhi, dan pitutur itu artinya nasihat-nasihat. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali nasihat-nasihat yang bijak, seperti nasihatnya Luqmanul Hakim, seperti nasihatnya Nabi Nuh, dan lain sebagainya. Monggo sama-sama kita buka Al-Quran, pelajari Al-Quran. Wal amsali, dan juga di dalam Al-Quran itu banyak terdapat contoh-contoh baik, agar manusia itu mencontoh apa yang dicontohkan oleh Allah dan Rasul, oleh Allah di dalam Al-Quran. Wal adabi, dan juga di dalam Al-Quran itu terdapat tata krama, adab, tata kramanya kita sebagai hamba, tata kramanya kita sebagai manusia, tata kramanya kita sebagai sesama manusia, sebagai makhluk sosial, dan lain sebagainya. Wadurubal ahkami,
dan juga macam-macam hukum dalam Al-Quran itu. Selain cerita, selain nasihat, pitutur atau nasihat, dan juga contoh-contoh tata krama, juga di dalam Al-Quran itu terdapat juga hukum tentang misalnya hukum halal, hukum haram, hukum berhaji, hukum sholat, hukum macam-macam di dalam Al-Quran. Kita tinggal mempelajari bersama. Wal hajaji, dan hujjah atau dalil al-qati'ati, yang pasti. Jadi dalil yang pasti di dalam Al-Quran yang menjadi pedoman. Al-zahirati, yang jelas. Fitdallati, yang menunjukkan ala wahdaniyati. Jadi di dalam Al-Quran itu terdapat hujjah atau dalil-dalil tentang keesaan Allah. Dalam contoh seperti di dalam surat Al-Ikhlas, ayat kursi, dan lain sebagainya, banyak sekali yang menunjukkan keesaan Allah. Wa ghairu dzalika, dan selain itu juga mimma ja'at bihi risalatu rusuluhu shalawatullahu wassalamu alaihi. Dan selain itu juga di dalam Al-Quran itu terdapat tercantum nama-nama Rasul shalawatullahu wassalamu alaihim ad-damighati, yang mengalahkan li ahlil al-hadi. Jadi dalam Al-Quran itu terdapat cerita-cerita, terdapat kisah-kisah, bahasanya kisah-kisah para rasul. Kalau rasul itu satu, kalau rusul itu lebih dari satu atau jamak. Terdapat cerita-cerita para rasul yang mengalahkan orang-orang durhaka. Al-hadi ad-dolali, orang juga mengalahkan orang-orang durhaka yang tersesat. At-tohumi, dan yang tohom itu, mohon maaf bahasanya kumprung itu tolol, tohom. Wad-do'afa, dan Allah itu melipat gandakan pahala bagi orang yang mau membaca Al-Quran. Jadi tadi selain di dalam Al-Quran yang begitu banyak inspirasi, begitu banyak isinya, juga apabila kita mau membaca Al-Quran, Allah itu akan melipat gandakan pahala orang yang mau membaca Al-Quran. Wa amarona, dan Allah memerintahkan bil i'tina'i, untuk bersungguh-sungguh dalam di dalam mempelajari Al-Quran, di dalam membaca Al-Quran, sungguh-sungguh membaca Al-Quran, sungguh-sungguh mempelajari Al-Quran. Itu kalau kita mau membaca Al-Quran, mau mempelajari Al-Quran, itu yang sungguh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sungguh-sungguh kita membaca Al-Quran. Jangan hanya membaca sosial media saja, jangan hanya membaca misalnya yang viral-viral saja, tapi bacalah Al-Quran untuk menjadi inspirasi, untuk menjadi pedoman hidup kita. Karena di situ banyak nasihat, banyak hukum, banyak segala macam yang kita butuhkan di dalam kita mengarungi kehidupan kita. Wal a'zami, dan Allah itu memerintahkan kita untuk bersungguh-sungguh di dalam mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, juga mengagungkan Al-Quran. Wa mulazamati, dan wa mulazamatil adabi, dan mulazamah itu natepi adab ma'ahu, beserta Al-Quran. Jadi kita memiliki adab terhadap Al-Quran.
wa bidzallil wusu'i fil ihtirami wa bidzallil wusu'i fil ihtirami, dan menyerahkan kekuasaan di dalam memuliakan Al-Quran. Karena Al-Quran yang begitu mulia, maka sesuatu itu kita harus baca dulu Al-Quran. Jangan kita segala sesuatu maksudnya kita mengambil keputusan, mengambil contoh, mengambil sesuatu itu kita ambil dari Al-Quran. Jangan hanya kita memutuskan atau kita melakukan sesuatu itu hanya keinginan nafsu saja, tapi didasari dengan Al-Quran. Maka dari itu mari sama-sama kita pelajarilah Al-Quran, mulai dari cara membacanya, mulai dari memaknainya, juga menerapkan Al-Quran di dalam keseharian kita, menerapkan Al-Quran menjadi pedoman hidup kita, seperti itu. Waqad sunafa lan teman-teman wis ngarang fi fadli tilawatihi ing dalem nerangake utamane maca Al-Quran. Jama'atun piro-piro golongan minal amasili saking piro-piro ulama, wal a'lamilan ulama kang koyo gunung ilmune, kitaban ing kitab ma'rufatan kang den waruhi inda ulin nuha ing dalem mungguhe piro-piro wong kang duweni akal sempurna, wal ahlamilan tegese akal lakin tetap ini dhaifat apes sopo ilaihim piro-piro opo ilaihi opo il ulhimamu piro-piro sejo an hifliha saking ngrekso kitab, bal-balik an mutola'atiha saking mutola'ah kitab, fasoro mongko dadi opo kelakuan iku layan tafiu ora ngalap manfaat biha kelawan kitab, sopo illa ifrodun angin piro-piro ijen min ulil afhami saking piro-piro wong kang anduweni kefahaman. Jadi dan sungguh banyak dan sungguh banyak yang telah mengarang kitab Fifat ditilawati Jama'at Fifat ditilawah. Sungguh telah banyak yang mengarang kitab yang menerangkan tentang keutamaan membaca Al-Quran, yaitu para ulama wal a'lami dan juga ulama yang seperti gunung ilmunya. Jadi sudah banyak yang mengarang kitab yang menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran, para ulama dan juga para ulama yang memiliki ilmu yang sangat tinggi, maksudnya kitaban ma'rufatan, kitab-kitab yang diketahui inda ulin nuha bagi orang-orang yang memiliki akal sempurna, wal ahlami, dan maksudnya adalah akal sempurna, lakin tetapi dhaifat lemah sekali ulhimamu an hifdhiha kesungguhan untuk menjaga kitab. Di banyak yang menerangkan tentang keutamaan mengarang tentang keutamaan membaca Al-Quran, tapi jarang sekali yang membahas tentang hifdhiha, tentang merawat atau menjaga kitab. Bal-balik an mutola'atiha, tetap bal-balik seperti dari mutola'ahnya.
fasor maka menjadi tidak bermanfaat, fasor yang tafi'u biha maka menjadi tidak bermanfaat karena hanya hanya tahu keutamaan membaca Al-Qur'annya saja, tetapi di situ tidak tahu tentang hak hifzul Quran atau menjaga Al-Quran, menjaga kitab seperti apa. Jadi menjadi tidak bermanfaat kecuali bagi orang-orang yang faham atau orang-orang yang memiliki kefahaman. Karena hanya ibaratnya kitab yang hanya menjelaskan tentang teori tetapi prakteknya belum dijelaskan. Mungkin bisa memahamkan bagi orang-orang yang memiliki kecerdasan tinggi, tetapi yang tidak memiliki kecerdasan yang tinggi ya kadang-kadang tidak paham seperti apa seharusnya. Wa ra'aitulan ningali ahla buldatina ing ahline negara ingsun Dimasko rupane Dimasko negara Damaskus. Hamaha muga-muga ngreksa ing Damaskus sapa Allahu Gusti Allah taala halimuhu luhur sapa Allah. Wasona tegese ngreksa sapa Allah ha ing Damaskus wasaira biladil islami lan sekirine pira-pira negara Islam muksirina hale ingkang ngakehake minal i'tinai saking nemen-nemeni bitilawatil Qur'ani kelawan maca Al-Qur'an al-aziz kang mulya ta'luman saking arahe belajar wa ta'liman lan mulang ta'alluman saking arahe belajar wa ta'liman lan mulang wa ardon lan ngapalake wadiro satan lan deres fi jama'atin ing dalem piro-piro golongan wa firoda lan piro-piro kang dewe mujtahidina hale piro-piro kang nemen-nemeni fi dalika ing dalem mengkono-mengkono tilawatil Quran bilayali ing dalem piro-piro wengi wal ayyami lan piro-piro awan atau rahino. Zada muga nambahi ing baldatina sapa Allahu Gusti Allah harison ing lubane alaihi ing atase dalika wa ala jami'il anwa'it ta'ati lan ing atase sekabehane pira-pira warnane pira-pira taat muridina hale pira-pira kang ngarepake wajhallahi ing ridhone Allah bil jalali kang anduweni keagungan wal ikrami lan kamuliaan. Jadi waro itu dan aku melihat warga atau warga masyarakat di negaraku yaitu Damaskus hamaha semoga Allah menjaga hamaha Allahu ta'ala semoga Allah menjaga wasunaha yaitu menjaga negeri Damaskus wasaira biladil Islam dan negara-negara Islam atau ya negara-negara Islam muksirina dengan semoga Allah menjaga negeri Damaskus dan menjaga negeri-negeri Islam dengan memperbanyak orang yang bersungguh-sungguh mempelajari Al-Quran bitilawatil Quran. Semoga Allah memperbanyak orang-orang yang mau membaca Al-Quran di negeri Damaskus dan juga negeri-negeri Islam yang lain. Semoga juga di Indonesia semakin banyak orang-orang yang belajar Al-Quran, senang membaca Al-Quran, senang mempelajari Al-Quran karena Al-Quran itu Al-Aziz, Al-Quran yang mulia. Senang untuk apa? Ta'alluman, untuk belajar, wa ta'liman juga mengajarkan. Jadi kalau belajar itu namanya ta'allum, kalau mengajar atau yang mengajar itu namanya ta'lim. Nah, jadi kalau kita
Itu belajar. Kalau majelis taklim, kalau takliman itu artinya mengajar, kalau belajar namanya ta'allum. Wa aradun lan, semoga semakin banyak orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Wa dirosatan, dan deres itu mengulang-ulang Al-Quran. Fi jama'atin, secara bersama-sama. Wa furoda, dan juga sendiri-sendiri. Mujtahidina, dengan bersungguh-sungguh. Fi dzalika, bersungguh-sungguh di dalam mempelajari Al-Quran, di dalam tilawatil Quran. Bil layali, di dalam waktu malam. Wal ayyami, dan waktu siang. Zadahum, dan semoga Allah menambah harason alaihi, semoga Allah menambah kemakmuran, semakin menambah banyak kepada seluruh berbagai macam ketaatan. Semoga Allah menambah atau memperbanyak orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang ta'lim dan ta'allum dan arodon menghafalkan dan juga belajar Al-Quran semakin banyak, dan juga semoga semakin banyak orang-orang yang taat dengan berbagai macam ketaatan, ya, yang hanya mengharapkan muridina wajhillah, yang hanya mengharapkan ridho Allah dzil jalali wal ikram, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Wallahu a'lamu bishawab. Semoga Allah memberikan ilmu kepada kita, semoga Allah memberikan anugerah kepada kita untuk selalu mempelajari Al-Quran, selalu hobi atau senang, gemar membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan semoga kita dianugerahi kemudahan di dalam memahami Al-Quran. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.